Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziha dengan NIM 6214261 dari Prodi Ilmu Olahragaan, Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Radikalisme dalam Olahraga. Radikalisme sering dipahami merupakan suatu gerakan sosial yang mengarah pada hal yang dinilai negatif, seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim selaku wakil kepala LIPI yang termuat dalam pengantar buku Islam dan radikalisme di Indonesia. Dari pandangan tersebut muncullah ekstrim anti Amerika, anti Barat, serta terorisme. Berbeda dari segi bahasa, radikalisme berbeda jauh dengan istilah terorisme karena radikal merupakan proses yang sudah untuk melatih keberhasilan atau cita-cita yang dilakukan dengan berbagai cara yang positif. Sedangkan terorisme berasal dari kata teror yang memiliki arti menakut-nakuti pihak lain. Oleh karena itu, terorisme ini bahkan selalu dilaksanakan dengan cara negatif serta menakuti pihak lain. Tapi dengan adanya dinamika dan politik yang ada di masyarakat, akhirnya perbedaan antara teror dan juga radikal menjadi satu makna, yaitu radikal yang merupakan akar dari suatu gerakan radikal. Jadi, jika memiliki pola pikir yang radikal, maka akan berpeluang besar untuk melakukan sebuah aksi teror. Banyak peristiwa di Indonesia yang dimana terorisme dan radikalisme menjadi satu, yang akhirnya masyarakat umum tidak perlu membedakan antara radikalisme dan terorisme. Kemudian pada dasarnya olahraga tidak hanya merupakan ya itu saja, tetapi juga menumbuhkan serta mengembangkan nilai luhur yang menjadi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Karena di dalamnya tidak hanya merupakan individu saja, tapi juga melibatkan masyarakat luas. Olahraga merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan serta membangun semangat kebersamaan dan persatuan sehingga terbangun sikap nasionalisme dan kebersamaan. Sebagai salah satu bidang yang menjadi bagian dari pembangunan bangsa, dalam bidang olahraga juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengkapitalisasikan kembali nilai-nilai positif yang terdapat di dalamnya yang digunakan untuk mentransformasikan dalam kehidupan kebangsaan dalam rangka memperkuat keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman paham radikalisme. Selanjutnya, olahraga juga merupakan observatorium yang luar biasa untuk mengidentifikasi seseorang yang berisiko atau memiliki kecenderungan yang mengarah ke radikalisasi melalui pemantauan perilaku kekerasan baik fisik maupun verbal. Radikalisme dalam olahraga. Olahraga mengarah pada hasil yang positif, terutama dalam hal pencegahan radikalisme. Sebagian besar terkandung pada pekerjaan pendidikan atau pada profesi yang dilakukan oleh panutan atau lebih tepatnya para pelatih, pendidik dan guru pendidikan jasmani. Olahraga seperti kebanyakan kegiatan tidak dengan sendirinya baik atau buruk, tetapi memiliki potensi untuk menghasilkan hasil positif dan negatif. Dalam dunia olahraga terkadang tidak bisa terhindar dari fenomena kekerasan yang menjadi gagal dalam meraih prestasi individu. Radikalisme muncul dari berbagai elemen olahraga. Secara umum, radikalisme dalam olahraga berasal dari pelatih kepada atlet, kemudian dari atlet kepada pelatih, dan juga dari orang tua atau masyarakat kepada elemen yang ada di dalam olahraga. Dalam radikalisme dalam olahraga sering berkaitan dengan kekerasan. Adapun kekerasan dalam olahraga yaitu sebagai berikut. Kekerasan dalam olahraga yang pertama yaitu kekerasan di acara olahraga, kemudian kekerasan di dalam lapangan, kekerasan yang ketiga kekerasan di luar lapangan, dan yang keempat kekerasan antar penonton. Jadi kekerasan dalam olahraga bisa terjadi di mana saja. Kemudian di dalam lapangan biasanya terjadi kontak fisik antara pemain dengan pemain atau pemain itu melakukan kegiatan permainan yang brutal. Kemudian dapat juga dilakukan pemain pada wasit ketika wasit hasil dari putusan wasit tidak sesuai dengan keinginan pemain. Terkadang pemain juga melakukan kekerasan pada wasit tersebut. Selanjutnya yaitu olahraga dalam menangkal radikalisme. Dalam olahraga terdapat nilai-nilai yang menjadi alternatif pencegahan masuknya paham radikalisme. Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam olahraga termasuk nilai yang positif yang mampu membuat setiap orang menjauh dari ajaran radikalisme. Dalam olahraga tersebut, nilai-nilai yang menjadi alternatif pencegahan masuknya paham radikalisme. Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam olahraga termasuk nilai yang positif yang mampu membuat setiap orang menjauh dari ajaran radikalisme. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu misalnya persatuan, kerjasama, dan kekompakan, kemudian persaingan, sportivitas, dan masih banyak lagi.
Seseorang jika terlibat dalam olahraga dan menekuninya akan jauh, bahkan tidak ada waktu terpengaruh dengan nilai-nilai dari radikal yang sekarang masih menjadi bangsa Indonesia. Adapun penjabaran dari nilai-nilai positif yang dapat menangkal radikalisme, yaitu yang pertama, persatuan. Persatuan merupakan salah satu nilai mutlak dalam olahraga. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara pemain, pelatih, pengurus, serta pendukung. Tidak adanya nilai persatuan sekali baik individu maupun tim dapat bahkan menangkan sebuah pertandingan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama dan kekompakan. Kerjasama sangat penting dalam sebuah olahraga, khususnya dalam olahraga yang dilakukan secara tim atau kelompok. Jika kerjasama juga mutlak terjadi jika tim tersebut menginginkan kemenangan dalam pertandingan. Seberapa tinggi skill yang dimiliki individu, pemain, dan juga bagusnya pelatih serta ofisial yang ada, jika tidak diiringi dengan kerjasama serta kekompakan, maka yang kuat maka akan sia-sia saja. Kemudian yang tiga, sportivitas. Sportivitas dapat dikatakan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, gentle, maupun jujur dalam pertandingan. Dengan kata lain, pemain melakukan permainan yang berlaku fair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan serta budaya sekalipun terhadap lawannya. Sportivitas merupakan salah satu nilai yang sering dipegang teguh oleh setiap atlet dalam berlaga suatu ajang pertandingan. Sportivitas dapat merangsang kebangkitan rasa nasionalisme. Nasionalisme tersebut dapat bangkit dengan sendirinya dikala atlet yang sedang berlaga di pertandingan yang menerapkan nilai tersebut. Dengan adanya nasionalisme yang membentuk persatuan akan mencegah dari paham radikalisme. Dan yang keempat yaitu integritas. Integritas menunjukkan ciri yang merangkum sifat unggul dalam diri individu maupun kelompok secara keseluruhan. Integritas ditegakkan di semua kalangan dalam olahraga, baik itu atlet, pelatih, wasit, pengurus maupun pendukungnya. Dalam olahraga, integritas ditunjukkan dari sikap serta perilaku yang positif mencerminkan segi kebaikan. Oleh karena itu, integritas lebih memiliki kegiatan serta penerapan nilai-nilai baik secara totalitas. Kemudian yang kelima mengenai bela negara. Nilai positif bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang utama. Dengan demikian dapat mencegah perkembangannya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Nilai bela negara tersebut dapat muncul ketika seorang atlet mewakili negaranya dalam pertandingan di ajang internasional seperti Asian Games, SEA Games maupun Olimpiade. Nilai bela negara tersebut muncul karena kecintaan atau keinginan untuk mendapat prestasi yang baik demi negara dan berusaha nama baik negara. Nilai-nilai tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, nilai-nilai yang satu memiliki sifat komplementer terhadap yang lain karena dalam praktiknya saling menunjang. Dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa radikalisme dikatakan sebagai suatu paham atau cara berpikir yang menjadi sebuah landasan untuk melakukan gerakan kriminal maupun teror. Meskipun dilihat dari akar, umumnya radikalisme bersifat positif. Jadi radikalisme itu sebenarnya berpikir secara positif, atau radikal itu masih berarti baik, tetapi ketambahisme jadi memiliki arti yang tidak baik atau terikat dengan adanya terorisme. Dalam olahraga, radikalisme sangat berkaitan dengan kekerasan, baik itu kekerasan di lapangan maupun di luar lapangan. Kekerasan juga terjadi pada pemain, penonton, maupun wasit. Jadi kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Nilai-nilai olahraga sesungguhnya memiliki sisi positif yang sangat bermanfaat, sekalipun dapat diterapkan dalam kesan radikal radikalisme olahraga. Dalam banyak hal, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga memiliki kesetaraan dengan usaha pengembangan bangsa sebagai suatu yang normatif. Beberapa nilai tersebut tentu merupakan modal sosial yang diperlukan manipulasi yang kreatif, penjabaran serta untuk penerapan yang lebih konkret lagi.
Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemungkinan tadi dalam penyampaian materi saya ada yang salah atau kekurangan. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.